Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, warga jemaat GKMI Getsemani yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bertemu lagi dalam ibadah raya GKMI Getsemani yang diadakan di setiap keluarga masing-masing. Saya berharap semua Bapak Ibu Saudara telah menyiapkan diri pagi hari ini untuk kita memasuki ibadah kita bersama-sama. Oleh karena itu, jika sudah siap, mari kita mulai dengan bersaat teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan naikkan sebuah pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kami selalu mencari Tuhan. Ada kekuatan, sukacita yang datang daripada-Mu. Kau Allah yang setia. Kau yang terbaik ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu
Mari bersama-sama saudara kita akan berdoa memulai jalannya ibadah, memohon pimpinan penyertaan kuasa Tuhan agar ibadah kita hari ini diperkenan oleh Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami, khususnya di sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui. Tuhan boleh menyertai, boleh memberkati sehingga kami pada hari ini diizinkan Tuhan untuk kembali berkumpul dengan anggota keluarga kami, merayakan kemenangan iman kami dalam ibadah raya bersama seluruh sidang Jumat GKMI Getsemane yang diadakan di setiap keluarga di rumah-rumah kami masing-masing. Kami mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah ibadah kami, supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan seluruh rangkaian liturgi ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan dan pengurapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Semoga semuanya sehat walafiat. Kita bisa kembali bersukacita pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh,
Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang tiba waktunya kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk membuka pikiran kita supaya firman kebenaran yang sebentar akan kita baca dan renungkan boleh menjadi pesan yang membangun iman kita bersama. Sebelum kita masuk untuk mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu mengangkat sebuah pujian. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Mari kita pujikan pujian ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, mau jadi sepertimu. Oh Yesus. Sing this song together. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa memohon berkat Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Diizinkan kembali pagi hari ini kami untuk membuka hati, pikiran, dan roh kami terhadap kebenaran firman Tuhan yang sebentar dibacakan dan diwartakan untuk kami semua. Kami berdoa kiranya urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami, memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan maksud dan tujuan daripada kebenaran firman Tuhan ini bagi kehidupan iman kami. Oleh karena itu Bapa, bantulah kami untuk mengerti dan memahami akan pesan firman Tuhan yang sebentar dilayankan untuk kami semua. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga pewartaan firman ini dari awal sampai akhir disertai dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayatnya 28 sampai yang ke-32. Kisah Para Rasul 20, ayat 28 sampai yang ke-32, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang sungguh-sungguh mau merenungkan firman ini dan menghayati serta menyimpan dalam hati dan dijadikan pedoman dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 sampai 32 ini kita renungkan di bawah tema waspadalah terhadap ajaran yang menyesatkan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perikop ini sedang membahas tentang kata sambutan perpisahan antara Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus. Nah, posisinya di mana ketika itu Paulus sedang berada di Miletus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Kemudian dia mengirim seorang utusan untuk pergi ke Efesus mengundang para penatua yang ada di gereja di Efesus supaya datang ke Miletus, ke tempatnya Paulus itu berada. Dan jarak antara Miletus dan Efesus itu kurang lebih 50 km. Jadi cukup jauh, mungkin perlu berjalan beberapa hari. Nah, sesampainya mereka di Miletus, maka Paulus berbicara kepada para penatua itu. Apa yang disampaikan oleh Paulus? Paulus memberitahukan dan menceritakan bagaimana dulu ketika Paulus memberitakan Injil di kota Efesus dan melakukan pemeliharaan jemaat terhadap jemaat di Efesus itu. Dengan susah payah, dengan mencucurkan air mata. Dikatakan tadi di bagian akhir, selama 3 tahun dia tetap menasehati mereka dengan cucuran air mata. Dan memang tidak mudah situasi pelayanan yang ada di Efesus itu. Oleh karena itu Paulus, oleh karena tidak sempat mampir di Efesus, dia hanya mengundang para penatua untuk datang ke Miletus dan memberikan pesan-pesan kepada para penatua yang sekarang sedang bertugas menggembalakan jemaat di Efesus itu. Dan pesan-pesan itu begitu luar biasa karena Paulus menggambarkan situasi perjalanan orang beriman pada zaman itu. Mengalami banyak sekali tantangan dan tekanan. Tantangan yang akan datang dari luar digambarkan seperti serigala-serigala yang ganas di ayat 29 itu. Mereka sesungguhnya adalah para pengajar-pengajar palsu yang bersaing dengan Paulus untuk merebut jemaat itu agar menjadi kelompok mereka.
Dan itu yang diingatkan oleh Paulus kepada para penatua di Efesus itu. Oleh karena itu pesannya disampaikan supaya waspada dan berjaga-jaga dalam menggembalakan jemaat yang ada di Efesus itu. Karena akan ada banyak penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu yang akan datang dan masuk ke tengah-tengah jemaat di Efesus. Dan kalau tidak diantisipasi, maka akan terjadi kerusakan dan kehancuran yang sangat besar. Dan itulah pentingnya mengapa Paulus mengundang para penatua itu datang ke Miletus untuk disampaikan pesan-pesan yang penting kepada mereka. Paulus sendiri dalam persiapannya menuju ke Yerusalem, dia juga mendapat peringatan akan bahaya ancaman. Tetapi Paulus tidak menyayangkan akan keselamatan jiwanya, karena buat Paulus yang penting adalah dia bisa memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang, supaya orang banyak yang diselamatkan. Sehingga hal yang terpenting di sini dia nasihatkan kepada jemaat di Efesus, para penatua itu agar berjaga-jaga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada tantangan apa, ada ancaman apa terhadap kehidupan orang beriman, sehingga kita pun juga perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga. Mari kita melihat di pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang pertama, kita harus waspada dan berawas-awas terhadap pengajar-pengajar palsu. Perhatikan di ayat 29 itu, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Sesudah aku pergi, ya, sesaat lagi Paulus akan pergi ke Yerusalem, akan datang serigala-serigala yang ganas akan menyerbu masuk ke tengah-tengah jemaat dan akan memberikan pengaruh dan mengacaukan situasi dalam jemaat itu. Dan oleh karena itu kalian harus berawas-awas dan berjaga-jaga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pengajar-pengajar yang palsu ini memang mereka sengaja ingin merebut kembali orang-orang yang telah dimenangkan oleh Paulus, orang-orang yang telah diberitakan Injil oleh Paulus dan yang telah menjadi orang-orang percaya itu. Mereka menginginkan mereka bisa direbut kembali dan keluar dari persekutuan orang-orang percaya itu dengan cara-cara yang agresif. Ya. Kenapa saya katakan cara-cara yang agresif? Karena digambarkan seperti serigala, ya, yang sedang ganas sekali. Dia akan menerkam siapapun, tidak peduli. Orang-orang yang menjadi target dan sasaran untuk diselewengkan dari kebenaran Injil itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat ketika dahulu Hawa jatuh di dalam dosa. Ya. Ketika di Taman Eden itu Hawa hanya digoda oleh iblis, hanya dipengaruhi pikiran, dan kemudian digeser, dipelesetkan sedikit tentang kebenaran itu. Dan maka Hawa sudah terpengaruh dan jatuh di dalam dosa. Nah, kita pun juga harus berhati-hati dalam situasi kita beriman pada saat sekarang ini, saudara-saudara. Para penyesat-penyesat, para pengajar-pengajar yang palsu itu akan dengan mudah memelesetkan sebuah pengajaran sedikit saja. Orang bisa terpengaruh dan akhirnya keluar dari komunitasnya. Inilah yang harus kita waspadai. Ya. Kita tahu memang kita ini berasal dari berbagai macam gereja yang berhimpun dalam persekutuan di GKMI Getsemani ini. Namun ketika kita sudah berada dalam kesatuan umat di sini, kita harus memegang teguh prinsip pengajaran kebenaran yang harus menjadi keyakinan kita. Nah, tetapi saudara-saudaraku tidak menutup kemungkinan ketika kita mencicipi ibadah di luar sana dan saudara mendapatkan pengajaran yang berbeda dan saudara merasa bahwa pengajaran yang dari luar itu jauh lebih baik atau menganggap itu yang lebih benar. Dan kemudian saudara kembali ke dalam gereja ini lalu memberitahukan kepada yang lain, membawa ajaran yang dari luar masuk ke dalam ajaran gereja kita, dan terjadi benturan perbedaan, dan disitulah sesungguhnya kekacauan sedang terjadi. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan pengajaran itu. Ya. Contoh kecil saja, gereja kita punya tata cara tentang pembaptisan. Dan tentu saja berbeda dengan tata cara pembaptisan di gereja yang lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak paham tentang teologi ini, maka orang akan mudah disesatkan hanya gara-gara tata cara pembaptisan dalam gereja. Nah,
Begitu juga tentang karunia-karunia roh. Gereja kita lebih menekankan karunia buah-buah roh itu ketimbang karunia berbahasa roh. Sementara di tempat lain orang mendapatkan pengajaran tentang pentingnya berbahasa roh. Lalu kita pulang ke gereja kita mengatakan kepada yang lain, berbahasa roh itu lebih penting. Saudara, ini akan terjadi sebuah kekacauan yang membuat perpecahan di dalam gereja. Ada banyak pengajaran yang terjadi di luar sana dan kita tidak bisa selektif. Kita tidak bisa mengukur berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita hanya menurut apa kata orang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan pemahaman hal-hal tersebut sering memicu timbulnya dalam perpecahan dalam gereja. Maka diperlukan pemahaman yang mendalam tentang doktrin dan ajaran Alkitab yang menjadi sumber dan dasar pengajaran gereja yang sehat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hati dengan setiap pengajaran doktrin yang kita dapat, yang kita dengar dari luar, yang tampaknya baik, belum tentu. Kita harus menguji berdasarkan firman Tuhan ini. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Paulus di Efesus ketika ada para pengajar-pengajar palsu yang ingin merebut umat itu dari kehidupan orang-orang yang beriman. Maka berjaga-jagalah dan berhati-hatilah terhadap pengajaran-pengajaran gereja. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, adalah kita harus waspada terhadap pengajar-pengajar yang telah menyusup atau yang datang dari kalangan dari dalam, dari kalangan kita sendiri, gitu ya. Maka perhatikan di ayat yang ke-30 itu, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Munculnya musuh penyesat dari dalam lingkungan sendiri adalah ancaman kerusakan terbesar dalam sebuah komunitas umat. Karena keberadaan penyesat ini tidak mudah terdeteksi oleh kita sendiri. Karena mereka sesungguhnya sudah ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak ada rasa curiga, tidak ada praduga yang buruk terhadap mereka. Mereka tersamar seperti serigala yang berbulu domba, kata Injil Matius pasal 7 ayat 15. Dan mereka akan sangat efektif dalam merusak persekutuan kita. Karena mereka sudah masuk dan berada di tengah-tengah kita. Bagaimana kita bisa mengenali mereka? Bagaimana kita bisa menolak mereka? Maka ada satu nasihat. Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal 7 ayat 16, di sana dia katakan, dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kita harus menguji dan mengenal buah-buah kehidupannya. Mungkin orang itu sangat baik. Mungkin orang itu sangat familiar dengan kita. Mungkin orang itu sangat dermawan terhadap kita. Mungkin orang itu sangat ramah kepada kita. Mungkin orang itu sangat memperhatikan kita. Tetapi untuk menguji apakah dia penyesat atau tidak, kita harus melihat dari buah-buah kehidupannya. Apakah yang selama ini dia kerjakan dan lakukan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, menjadikan orang kuat imannya, atau justru menjadikan orang menjadi kecewa dan mundur dari imannya? Itu adalah cara kita menguji untuk melihat buah-buah orang itu. Dan ini yang paling berbahaya, karena penyesat yang sudah masuk berada di dalam lingkungan kita akan sulit untuk bisa mendeteksinya. Dan salah satu cara untuk mengujinya adalah kita harus melihat buah-buah kehidupannya. Apa yang sudah dia kerjakan selama ini? Menghasilkan kebaikan atau keburukan? Menghasilkan persatuan atau perpecahan? Menghasilkan kebahagiaan atau justru kekecewaan di antara orang-orang itu? Ini cara kita menguji dan melihat buah-buah kehidupan orang itu. Orang bisa saja mengajar tentang kebaikan. Orang bisa saja menunjukkan kepada kita tentang perilaku yang sangat baik. Kesalehan, kekudusan, kedermawanan, kemurahan, perdamaian. Orang bisa melakukan itu di depan kita. Tetapi apakah dia tulus atau tidak? Apakah hasil dari tingkah perbuatannya itu menghasilkan orang dikuatkan imannya? Apakah orang menjadi bertumbuh dalam iman? Atau justru malah meredup dan akhirnya undur dari imannya?
Ini cara kita menguji apabila terjadi penyesatan di dalam itu. Dan ini yang dikhawatirkan pula oleh Paulus terjadi dalam jemaat di Efesus. Jangan-jangan sudah ada jemaat yang terpengaruh oleh ajaran dari luar, sehingga secara diam-diam dia menyemai pengajaran dari luar yang menyimpang itu ditumbuh kembangkan dalam komunitas umat pada waktu itu. Dan inilah yang perlu kita waspadai juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jangan-jangan ada di antara kita yang telah mendapat sesuatu dari luar, kemudian kita hidupi dan kita hidupkan di dalam komunitas jemaat kita, dan ternyata itu menyesatkan. Ini yang sangat berbahaya. Seringkali orang tergoda melihat rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput kita. Dan oleh karena itu kita berusaha membawa pengaruh dari luar ke dalam gereja kita. Apa yang kita dapatkan dari kita mengikuti di luar, kita bawa ke dalam gereja kita. Seolah-olah itu yang baik. Seolah-olah gereja kita tertinggal. Seolah-olah gereja kita ini keterbelakangan. Sehingga tidak bisa mengikuti pola dan tata cara atau ajaran yang ada di luar sana. Dan ini yang harus berhati-hati. Karena ini membahayakan keutuhan, kesatuan komunitas umat orang beriman itu. Dan ini pun sudah diberitahukan oleh Paulus kepada para penatua di Efesus, supaya kalian berjaga-jaga dan waspada terhadap penyesat-penyesat yang ingin menghancurkan kehidupan orang beriman. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, kita dinasihati untuk sungguh-sungguh dalam berjaga-jaga. Perhatikan di ayat 31 itu. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ya, Paulus menunjukkan kepada para penatua itu bahwa selama 3 tahun terakhir ia mencurahkan perhatiannya, memberi nasihat kepada jemaat, mendoakan mereka dengan mencucurkan air mata. Artinya Paulus serius berharap kepada para penatua di Efesus itu untuk menjaga keutuhan umat yang ada di sana, supaya tidak ada satupun jiwa yang disesatkan oleh para pengajar sesat itu. Dan itu yang diharapkan oleh Paulus sebelum dia berangkat menuju ke kota Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga berkata di Injil Lukas pasal 21 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, saudara-saudara, akan banyak orang datang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan kebaikan. Dan yang belum tentu kualitas kebenarannya itu adalah kebenaran yang didasarkan pada firman Tuhan. Kita harus waspada dan lebih jeli dan teliti dalam melihat pengajaran. Sekarang ini musim ibadah online. Memang beberapa gereja hari ini sudah melakukan ibadah secara konvensional di gereja. Tetapi kalau kita melihat sebaran pandemi sampai dengan hari ini, bahkan kemarin saja di Indonesia yang terpapar positif lebih dari 1.000. Ini menunjukkan bahwa tren kenaikan penyebaran virus corona ini semakin berbahaya. Dan oleh karena itu, kami bersama majelis bersepakat akan memulai ibadah pada awal Juli nanti. Saudara, di musim ibadah online seperti ini, orang bebas mengambil channel di YouTube untuk memilih liturgi ibadah dari gereja manapun, memilih dari pendeta manapun. Ada banyak pilihannya. Tetapi kita harus hati-hati di situ. Karena semua video yang tampak bagus itu belum tentu membawa pengajaran yang baik untuk kita. Ya. Justru disitulah ujian iman kita akan sangat ditentukan. Apakah kita akan menjadi loyal dengan ajaran gereja kita? Apakah kita tetap akan loyal terhadap gereja kita? Atau kita justru akan luntur loyalitas kita terhadap ajaran gereja kita dan terhadap gereja kita? Ibadah online ini sedang menguji dan menampi iman setiap orang Kristen. Oleh karena itu banyak gereja berlomba membuat sebuah tayangan video yang sangat luar biasa, supaya bisa menarik banyak orang. Dan saudara, disinilah ujian iman kita. Apakah kita masih tetap setia dengan program ibadah online yang dilakukan oleh gereja kita sendiri?
Apakah kita tetap akan memegang teguh pengajaran yang sudah kita sepakati sebagaimana kita menjadi bagian dari anggota sebuah gereja? Maka sikap kedewasaan kita harus diisi dengan ketekunan kita. Ya. Sikap kedewasaan iman kita di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, ada banyak arus pengajaran yang bisa kita dapatkan dari YouTube, dari aplikasi, dari medsos. Justru disinilah menuntut ketekunan dan kejelian kita untuk memilih dan memilah tentang ajaran-ajaran yang sekiranya bisa menumbuhkan iman kita bersama. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada jalan lain selain kita harus mengambil langkah secara serius, yaitu untuk lebih bertekun di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mesti harus berdoa pula dengan sungguh-sungguh memohon hikmat dari Roh Kudus supaya kita bisa mengerti kebenaran yang sebenarnya. Sehingga kita tidak mudah lagi disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang begitu marak di medsos maupun di internet yang bisa kita akses dengan cara yang sangat mudah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah marak dan membanjirnya konten-konten rohani yang tersaji lewat aplikasi Android, lewat medsos yang tak terkendali ini, ya, kita perlu waspada dalam hal memilih dan memilah tentang konten yang kita butuhkan untuk membangun kerohanian iman kita. Kita masih harus selektif dan harus jeli. Ya. Sikap selektif dan jeli adalah sikap yang antisipatif yang perlu kita lakukan agar kita tidak salah memilih yang ujung-ujungnya bisa menjerumuskan iman kita. Maka marilah kita bertekun dalam pembacaan perenungan firman Tuhan dan dengan keluarga kita. Saya rindu bahwa setiap jemaat GKMI Getsemani memiliki mezbah keluarga yang konsisten, yang rutin dijalankan, ya, berdoa bersama keluarga, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama keluarga. Maka disitulah pertumbuhan iman, kedewasaan rohani kita akan terbangun. Ya. Di tengah-tengah sulitnya kita bisa berkumpul secara masif dalam ruangan tertutup, maka ibadah dalam keluarga, mezbah keluarga menjadi sangat penting untuk menjaga kewaspadaan terhadap ajaran-ajaran yang sesat itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menghimbau kepada seluruh jemaat GKMI Getsemani. Di tengah-tengah kesempatan kita banyak waktu, bacalah firman Tuhan, berdoalah, mintalah Roh Kudus menumbuhkan iman kita. Ajaklah seluruh keluarga untuk bertekun di dalam doa bersama dengan keluarga. Dan yang terpenting lebih daripada itu adalah waspadalah terhadap semua ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami supaya kami waspada dan berjaga-jaga di tengah maraknya berbagai konten-konten rohani yang bisa diakses dari internet, pengajaran-pengajaran yang begitu banyak, yang menarik bahkan. Tetapi kami harus selektif untuk memilih itu semua supaya kami tidak terjerumus jatuh ke dalam penyesatan. Berikanlah kepekaan rohani kami, berikanlah kejelian dalam kami memilih ajaran dan pengajaran yang bisa membangun iman kami. Oleh karena itu Bapa, jaga lindungi kami, seluruh warga jemaat GKMI Getsemani, agar kami tetap taat dan setia kepada gereja, kepada ajaran gereja, dan kepada ajaran firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan firman kebenaran yang telah kami dengar pada hari ini, supaya menjadi pedoman yang mengingatkan kita, supaya waspada terhadap semua pengajaran yang menyesatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang perlu kita bawa dalam doa. Seperti biasa kita berdoa untuk kehidupan kita bersama sebagai jemaat, supaya terus bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan. Berdoa untuk kehidupan perekonomian kita, berdoa untuk anak-anak sekolah kita yang sedang menghadapi ujian dan siap untuk memasuki ajaran baru, supaya mereka diberi semangat. Berdoa pula untuk pemerintah kita dalam upaya memerangi pandemi virus corona ini supaya efektif,
sehingga bisa kembali normal ya. Berdoa untuk pelayanan di gereja kita terus, doakan rencana ke depan ibadah konvensional akan kita mulai pada tanggal 5 Juli nanti, dan berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Saudara bisa berbagi pokok-pokok doa dengan anggota keluarga. Ketika nanti muncul di layar HP Anda, pokok-pokok doa bisa di-post untuk kita bisa berdoa bersama. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian, Hanya Nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Siapkanlah persembahan saudara, masukkan ke dalam amplop, undanglah petugas kolektan, Pak Aryono, Pak Ari, dan atau saudara akan mengirim secara transfer ke rekening gereja atau mengantar ke kotak persembahan yang ada di gereja pada hari ini. Kiranya persembahan saudara menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai pada penghujung ibadah kita. Dan sebelum kita berdoa untuk penutup dan berkat, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang berjudul Ku Kan Terbang Tinggi di Awan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kebenaranmu
Mari kita antara bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai ibadah raya kami pada hari ini bersama dengan keluarga kami. Kiranya apa yang kami kerjakan hari ini bersama dengan keluarga dan teman-teman seiman di berbagai tempat pada hari ini diperkenan oleh Tuhan. Kami mohon berkat pimpinan, perlindungan, dan penyertaan-Mu untuk aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Aktivitas pekerjaan, aktivitas usaha, aktivitas di rumah tangga, aktivitas pendidikan, sekolah, dan seluruh kegiatan kami di sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan sanggup membuat kami berhasil semua yang kami lakukan, karena itu adalah pertolongan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan melindungi, menyertai perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, terutama penularan virus corona. Buatlah kami bersemangat dalam menjalani hari-hari kami, dan buatlah kami senantiasa mengingat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kiranya menjamah mereka, menyembuhkan dengan kuasa urapan-Mu. Tuhan juga memberkati teman-teman kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan memberkati mereka, melengkapkan kebahagiaan mereka dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seluruh doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan kepada Allah beri puji.